Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedek Degar Apriandi dengan NPM G1F020027 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya di salah satu organisasi resmi yang ada di Provinsi Lampung. Yang saya wawancarai adalah salah satu rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Permata Hati Way Jepara. Rumah sakit ini terletak di Labuhan Ratu, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Rumah sakit Permata Hati merupakan salah satu rumah sakit umum yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Maksud dan tujuan dari tugas ini adalah tentu saja yang pertama memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan organisasi, dua, memahami dan menguasai kegiatan wawancara, dan yang ketiga yaitu memperoleh informasi dari wawancara tersebut. Topik yang saya bahas dalam wawancara ini adalah satu, menanyakan visi dan misi Rumah Sakit Permata Hati, kemudian menanyakan struktur organisasi dari Rumah Sakit Permata Hati, dan yang terakhir menanyakan job deskripsi serta job spesifikasi dari narasumber yang saya wawancarai. Kemudian waktu dan tempat kegiatan saat saya melakukan wawancara yaitu pada hari Senin 19 Oktober 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dan tempat yaitu secara daring melalui aplikasi WhatsApp. Berhubung beliau yang saya wawancarai tidak memungkinkan untuk saya wawancarai secara langsung di tempat, beliau memberikan nomor WhatsApp-nya kepada saya untuk saya hubungi malamnya. Dan ini adalah laporan hasil wawancara saya. Untuk narasumber satu yang saya wawancari adalah Ibu Novika Elvandari, Akademi Kebidanan, jabatan sebagai Kepala Ruang OK. Pewawancara adalah saya sendiri, yaitu Dedek Degar Apriandi. Yang saya tanyakan dari Ibu Novika Elvandari, yaitu yang pertama adalah visi dan misi dari Rumah Sakit Permata Hati. Untuk visinya, yaitu menjadi rumah sakit profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di Provinsi Lampung. Kemudian misinya yaitu melakukan pengelolaan rumah sakit secara profesional agar tercapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pelayanan yang profesional, aman, manusiawi, dan terjangkau oleh masyarakat. Ketiga, mengutamakan kemudahan dan kepuasan konsumen dalam pelayanan kesehatan. Keempat, melakukan upaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan yang profesional. Kelima, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan instansi perusahaan dan semua pilihan yang peduli terhadap pelayanan kesehatan. Untuk struktur organisasi Rumah Sakit Permata Hati bisa kita lihat di sini yaitu ada direktur yang dipimpin oleh Dr. Intan Kusumaning Tias, kemudian Kabid Pelayanan Medis Dr. Vino Prasetya, Kepala OK Dr. Fahmi Agnesia, dan Kepala Ruang OK yaitu narasumber yang saya wawancarai yaitu Ibu Novika Elvandari, Akademi Kebidanan. Dan yang paling terakhir adalah anggota OK. Untuk job deskripsi dari Ibu Novika ini, yang pertama adalah membuat jadwal bulanan untuk anggota, yang kedua memenuhi segala kebutuhan untuk kamar operasi, ketiga memantau keadaan di kamar operasi tersebut, empat menjadwalkan segala tindakan yang ada di kamar operasi dengan dokter-dokter spesialis. Untuk job spesifikasi yaitu satu, minimal pendidikan S1, dua, berprofesi sebagai tenaga kesehatan, tiga, masa kerja di rumah sakit minimal 1 tahun ke atas, dan yang terakhir bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan ruang OK. Untuk kompensasi yang didapatkan oleh kepala ruang OK ini, yang pertama bonus bulanan, tunjangan hari raya, cuti melahirkan,
cuti tahunan, BPJS Ketenagakerjaan, bonus akhir tahun, dan gaji kisaran 3 juta sampai 4 juta rupiah. Untuk narasumber kedua yang saya wawancarai adalah Dr. Vino Prasetya dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis, dan pewawancara masih saya, yaitu Dedek Tegar Apriandi. Untuk job deskripsi dan job spesifikasi beliau, yang pertama, job deskripsi yaitu membantu Direktur Pelayanan menyusun rencana strategis Rumah Sakit Permata Hati dan mengkoordinir segala kebutuhan bidang pelayanan medis, kelakuan pembinaan kepada bawahan bidang pelayanan medis, dan yang terakhir melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan tugas bidang pelayanan medis. Untuk job spesifikasi yaitu lulusan pendidikan kedokteran atau doktor, berprofesi sebagai tenaga kesehatan, memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas, dan tidak pernah melanggar etika profesi atau peraturan kepegawaian. Untuk kompensasi yang didapatkan oleh pelayanan medis di Rumah Sakit Permata Hati, yaitu 1. Bonus bulanan, tunjangan hari raya, cuti tahunan, bonus akhir tahun, BPJS Ketenagakerjaan, dan gaji di kisaran 7 sampai 9 juta rupiah. Untuk kesimpulan dari hasil wawancara yang saya lakukan pada 19 Oktober 2020 ini, yaitu saya dapat menyimpulkan bahwa setiap jabatan yang terdapat di dalam organisasi tersebut, dalam hal ini Rumah Sakit Permata Hati, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Begitu pula dalam hal kompensasi. Setiap jabatan memiliki kompensasi yang berbeda sesuai dengan resiko dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Dan ini adalah beberapa dokumentasi saya saat melakukan wawancara secara daring melalui aplikasi WhatsApp. Jadi itulah hasil dari wawancara saya mengenai tugas dalam mewawancarai organisasi resmi. Mohon maaf bila saya kurang maksimal membawakan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.